Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Teddy Pamungkas, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 062 708 25898. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 14 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Al-Um Karawang dengan materi Surah Ad-Duha. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan kesehatan ini pembelajaran pada materi kali ini berjalan dengan lancar. Amin Allahumma amin. Sebelum pembelajaran dimulai, coba cek kerapian, cek kebersihan. Barangkali ada yang belum rapi. Sampah kanan kiri ada tidak? Bersih ya? Alhamdulillah, semua dalam keadaan bersih dan rapi. Kita tahu bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. An-nadhofatu minal iman. Kalau belajar dalam keadaan bersih, dalam keadaan rapi, insya Allah materi gampang diserap. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas, Saudara Farid. Silakan pimpin doa terlebih dahulu. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma alhimni ilman afqahu bihi awamiraka lamu bihi kaifa unajika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa pelajaran pada materi kali ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun, dan mudah-mudahan mendapatkan kefutuhan ilmu, terbukanya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, hari ini apakah masuk semua? Masuk. Alhamdulillah, berarti semua dalam keadaan sehat. Jadi masuk semua ya sini ya. Ya, sebelum materi dimulai, agar kita ini mempunyai rasa nasionalisme, marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu nasional, yakni Garuda Pancasila. Hafal? Siap? Semangat ya. Anak-anak dimohon untuk berdiri.
Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ada yang masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Masih. Tentang apa, Arit? Mengenal surat Ad-Duha. Apa? Mengenal surah Ad-Duha. Baik. Surah Ad-Duha itu ada berapa ayat? 11 ayat. Diturunkan di mana? Di Mekah. Berarti masih ingat ya? Di Mekah. Urutan surat keberapa? 93. Betul sekali. Jadi Ad-Duha ini diturunkan di kota Mekah. Berarti termasuk golongan surat Makkiyah. Ayatnya ada 11. Kemudian turunnya surat ini urutan yang ke-93. Betul sekali. Biar lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking selamat pagi. Iya. Kalau selamat pagi 1 kali tepuk. Selamat pagi. 1 kali ya. Selamat siang 2. Selamat sore 3. Selamat malam. Karena malam lagi pada tidur. Siap ya? Konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Materi kali ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik mampu menganalisis isi kandungan surah Ad-Duha. Kedua, menunjukkan sikap cinta terhadap Tuhan melalui rasa syukur dan sikap cinta terhadap sesama melalui empati terhadap yatim dan duafa. Dan yang ketiga adalah merancang solusi kreatif berupa aksi nyata sebagai implementasi ayat 9 dan ayat 10 surah Ad-Duha. Gitu ya. Ini tujuannya. Mudah-mudahan dengan tujuan ketiga ini pelajaran pada kali ini berjalan dengan lancar sehingga kalian ini bisa satu menganalisis, kemudian menunjukkan dan merancang. Amin Allahumma amin. Ada sebuah pertanyaan gini. Siapa yang pernah merasakan sedih? Angkat tangan, siapa? Farid, kenapa Farid? Pernah sedih? Pernah sedih? Pernah. Karena apa sedihnya? Sepedanya kelindes mobil. Ada yang lain? Ya, Deva, pernah sedih? Pernah. Kemudian apa yang kamu lakukan? Bersabar. Ada lagi yang pernah merasakan sedih? Semuanya pernah ya? Pernah ya? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menurunkan surat cinta. Surat cinta dari Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Rasul. Rasul pun pernah merasakan sedih. Pernah sedih Rasul. Nah, caranya bagaimana? Nanti kita akan belajar surah Ad-Duha, menganalisis isi kandungannya, kemudian bagaimana merancangnya, bagaimana cara kita berempati kepada yatim dan duafa. Gitu ya. Jadi semuanya pernah merasakan sedih. Nazom yang kita buat bersama terkait mengenal surah Ad-Duha ya, biar nyambung dengan materi ini. Ayo kita bareng-bareng. 2, 3.
Ad-Duha adalah nama suratnya, Makiyah adalah nama golongannya, 93 adalah urutannya, 11 itu adalah jumlah ayatnya. Kekosongan wahyu, asbabun nuzul, fatratul wahyi adalah Al-Fajr adalah surah sebelumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'auna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Mari kita menyimak gambar dan video, ya. Perhatikan gambar dan video berikut. Ya, silakan kalian nanti perhatikan gambar ini. Perhatikan dengan serius. Perhatikan dengan seksama. Ya, mulai dari dua gambar ini tentang apa? Kemudian kira-kira dua gambar ini seperti apa? Nanti ada beberapa yang harus kalian tulis. Sekarang fokus pada apa? Gambar dan video. Siap. Lihat gambarnya, coba perhatikan. Ada dua wajah kemanusiaan. Ya. Ada dua ini. 1 dan 2. Ini diibaratkan adalah anak yatim. Ini adalah du'afa. Berarti anak ini sedang memberikan sesuatu sedekah kepada yatim dan du'afa. Berarti gambar yang pertama baik apa jelek? Baik. Gambar yang kedua kira-kira apa ini? Sedang membentak atau menghardik anak yatim dan du'afa. Bagus apa jelek? Mana yang harus kita ikuti? Gambar pertama. Gambar berikutnya. Nah, lihat dulu gambarnya. Perhatikan dengan seksama. Ada dua sisi kehidupan. Yang pertama adalah bersyukur dan optimis. Yang kedua tidak bersyukur dan pesimis. Kira-kira kalian milih mana? Gambar pertama, gambar kedua? Pertama. Berarti harus bersyukur dan optimis. Selanjutnya, simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan Teddy Pamungkas dalam pembelajaran Al-Quran Hadis bab 5 surah Ad-Duha fase C kelas 6 semester 2. Selamat bertemu kembali anak-anakku. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik dan semangat. Mengapa surah ini turun? Turunnya surah Ad-Duha ini
merupakan berita yang sangat menggembirakan bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebelumnya dirundungkan. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Jundub telah menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit sampai tidak bisa bangun untuk melaksanakan sholat tahajud selama 2 atau 3 malam. Rasulullah merasa sedih karena tidak ada wahyu yang turun lagi yang disebut sebagai fatratul wahyi atau masa kekosongan turunnya wahyu. Rasulullah diajak oleh seorang perempuan kafir, istri Abu Lahab, dengan mengatakan, "Wahai Muhammad, sesungguhnya aku mengharapkan kalau syaitanmu yang dimaksud adalah malaikat Jibril itu telah meninggalkanmu. Aku tidak melihatnya lagi di dekatmu semenjak 2 atau 3 malam." Maka Allah menurunkan surah Ad-Duha ayat 1-3. Surah ini turun untuk menghibur hati Rasul yang sedang sedih. Sudah kita lihat bersama, ada gambar. Berapa gambar tadi? 4 gambar ya? Semuanya 4 gambar. 1 video. Nah, dari 4 gambar dan 1 video itu, Pak Ustadz mau bertanya, kenapa surah Ad-Duha ini Allah turunkan? Kira-kira untuk apa? Apa? Untuk menghibur hati Nabi Muhammad yang sedang sedih. Betul ya? Jadi surah Ad-Duha ini Allah turunkan karena untuk menghibur hati Rasul yang sedang sedih. Kenapa sedih? Apa? Tidak ada wahyu yang turun. Artinya lama menunggu wahyu, gitu ya. Lama menunggu wahyu. Maka disebut sebagai fatratul wahyi. Setelah menyimak video tadi dan gambar tadi, nanti Pak Ustadz akan bagikan LKPD, ya. Nanti berkelompok. Ada 4 kelompok. Yang pertama adalah kelompok Abu Bakar. Sini ya. 1, 2, 3, 4. Berarti Dani, Rosyid, Farid, dan Galih ini masuk di kelompok Abu Bakar. Kemudian kelompok Umar. Nah, kelompok Umar, Aufa, Syahla, Nabila, dan Aluna. Kelompok Umar. Kelompok Utsman, Tufel, kemudian Albi, Silva atau Deva, satu lagi Raka, kelompok Umar. Terakhir kelompok Ali, Meaza, Kansa, kemudian Nela, dan Alisa, gitu ya. Ini kelompok Abu Bakar. Silakan untuk berdiskusi, ya. Silakan berdiskusi. Tulis namanya masing-masing di sini, nama lengkapnya. Kemudian ini kelompok Umar. Ini kelompok Utsman. Silakan tulis namanya, jangan lupa, dan tulis nama kelompoknya di lembar kerja peserta didik. Silakan. Silakan tulis dulu identitasnya. Perhatikan untuk tugasnya atau kegiatan yang harus kalian lakukan. Pertama, kelompok Abu Bakar. Mana kelompok Abu Bakar mana? Ya, kelompok Abu Bakar. Nanti kalian tulis bagaimana pesan dalam surah Ad-Duha sesuai dengan gambar dan video yang kalian lihat tadi. Silakan tulis pesan dalam surah Ad-Duha. Paham? Ya. Selanjutnya untuk kelompok Umar. Kelompok Umar ini adalah estafet makna. Nah, silakan nanti bisa
Iya, bisa cari ya, nanti dicari ya. Selanjutnya adalah kelompok Usman. Kelompok Usman, mana kelompok angkat tangan? Kelompok Usman ini adalah tuliskan 3 nikmat. Ya, 3 nikmat dari Allah dan rasa empati. Ya, empati terhadap sesama yatim dan duafa sesuai dengan foto dan video. Itu kelompok Usman. Paham? Terakhir, kelompok Ali ini buatlah rancangan aksi nyata. Nah, rancangan aksi nyata ya. Rancangan aksi nyata sesuai dengan surah Ad-Duha ayat 9 dan 10. Kerjasama. Kalau masih ada beberapa yang tidak paham boleh ditanyakan. Silakan coba diskusikan ulang. Ini ide kalian sudah bagus. Nah, ini nulis surat cinta di sini satu ya, atau nikmat ya. Oke, baik, seperti ini ya. Coba dicek ulang lagi. Bagus. Selanjutnya coba kita ke kelompok Ali. Kelompok Ali ini adalah perancang ya. Ya, apakah sudah selesai? Sudah ya. Coba ide kalian bagus ya ini. Nanti ya, ini sudah surat cintanya satu. Baik, bagus. Selanjutnya kelompok coba posat ke Abu Bakar. Kelompok Abu Bakar. Nah, ini bagus sekali ya. Ini bagus. Nikmatnya sudah ditulis? Iya, bagus ya. Terima kasih. Yang belum kelompok Umar. Umar udah belum Umar? Coba saya lihat. Kelompok Umar tentang apa ini? Oh ya, empati ya dan syukur. Oke. Nikmatnya udah ya. Oke, terima kasih. Sudah siap presentasi? Sudah. Sebelumnya biar semangat. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kelompok Abu Bakar. Siap? Silakan maju ke depan semuanya berempat. Lihatnya ke depan. Ya, silakan. Silakan. Salam dulu. Nah, silakan. Yang lain mendengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sekolah kita terkadang ada teman yang merasa sendirian, sangat istirahat atau merasa putus asa karena nilai yang kurang memuaskan. Di sisi lain kita sering lupa bersyukur atas hal yang kecil yang kita miliki. Kelompok Abu Bakar ini tugasnya adalah menulis pesan yang ada di dalam surah Ad-Duha sebagai obat gitu ya. Tadi yang pertama apa? Kesedihan akan diganti kebahagiaan. Kesedihan akan diganti kebahagiaan. Betul? Betul. Makna terterima dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Analisis pesan harus selalu optimis bahwa masa depan atau akhirat lebih baik dari masa lalu. Iya, tepuk tangan dulu. Iya. Untuk kelompok Umar ini terkait dengan estafet makna. Berarti ada ayat, ada arti, dan ada analisis pesan. Wadduha walaili idza saja tadi ya. Nah, demi waktu duha dan waktu malam ya. Berarti ini ada siklus. Kalau sedih pasti datang bahagia. Bagus. Menyayangi atau tidak merhadik anak yatim. Oke. Memberikan sedekah kepada yang kita minta. Memberi sedekah kepada yang iya, ini terkait daripada pesan cinta. Kalau cinta kepada Allah, kepada Tuhan berarti dengan cara bersyukur. Di sini kami diminta untuk merancang sebuah aksi nyata sederhana di sekolah sebagai implementasi nyata dari ayat 9 dan 10. Judul proyek kami memberikan bantuan, nama proyeknya adalah Kotak Senyum. Kotak senyum, baik. Siapa sih yang ingin kita bantu?
anak yatim dan duafa. Baik, lanjut. Bagaimana ini dilakukan? Menjalankan seminggu sekali setiap Jumat menunjukkan yang fikirnya di kota sini. Apa yang dibutuhkan untuk membuat kotak senyum? Yang pertama adalah kardus, gunting, lem, dan spidol. Nah, gitu ya. Tepuk tangan dulu. Iya. Ini adalah rancangan aksi nyata yang dirancang oleh kelompok Ali sebagai implementasi dari ayat 9 dan 10 terkait dengan anak yatim dan duafa. Ada pertanyaan? Mas Farid, apa yang ditanyakan? Apa rancangannya? Tanya tidak apa? Kotak? Senyum. Nah, itu bagaimana cara kerjanya kotak senyum? Nah, ya, coba. Dilakukan seminggu sekali setiap Jumat menunjukkan yang fikirnya di kota sini. Dari kelompok Abu Bakar itu menulis obat atau pesan cinta dari Allah lewat surat Ad-Duha. Kelompok Umar ini menggabungkan dari ayat, kemudian makna atau arti, kemudian analisis pesan. Kemudian kelompok Utsman ini menulis tentang cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama. Ini kelompok Ali merancang. Aksinya seperti apa sih? Dengan cara tadi membuat kotak senyum. Seperti kotak amal, tapi ditulis kotak senyum. Dengan kardus sederhana. Kemudian setiap Jumat ini keliling. Kemudian seikhlasnya untuk memberikan bantuan. Untuk siapa? Anak yatim dan duafa. Apa sih kesimpulan dari pembelajaran kali ini? Apa kesimpulannya? Kira-kira apa? Kesimpulan ya, tidak boleh menghardik anak yatim. Tidak boleh menghardik anak yatim. Oke. Berarti harus berbuat baik sesuai dengan ayat 9 dan 10. Ada lagi? Boleh? Optimis dan bersyukur sesuai dengan ayat 1 dan 2. Bagus. Bersyukur dan optimis, selalu berbuat baik kepada yatim dan duafa. Ada lagi? Tidak boleh pesimis. Tidak boleh pesimis, berarti harus optimis atau bersyukur. Berarti selalu bersyukur. Ada 3 ya? 3. 1, selalu optimis. Kedua, berbuat baik kepada yatim dan ketiga, selalu bersyukur. Silakan tulis jurnal cinta ini ya. Tulis namanya, kemudian tulis jurnal cinta. Apa yang kalian akan lakukan besok pagi? Ya. Apa yang kalian lakukan besok pagi? Kedua, nanti kalian ini menulis nikmat yang Allah berikan ketika kalian nanti pulang dari sini. Please. Ya, yang sudah boleh dikumpulkan. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Lihat ke semuanya ke depan. Alhamdulillah untuk pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar ya, tanpa ada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan pertemuan kali ini mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan menulis surah Ad-Duha beserta artinya. Sebelumnya Mas Farid pimpin doa agar kita selamat semuanya. Rabbi fana bima alantana, Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi fadina wa fadi alana wa qarab badi lana fidin, tawasalna bita'alumi, tawasalna bitalimi, antar zubna wasi'a wa antar zubna amana, Rabbi yasir lana wala tusir alaina fidin wa dini fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang boleh pulang dari sini dulu, silakan pulang. Selanjutnya ini. Sini silakan.